Tapi jasa palsu ini serius, karena ini pidana. Kalau dia tidak mundur dan atau digantikan oleh presiden yang bukan orangnya udah pasti dikerangkeng. Dan tega bener ya ijazah almarhum adik iparnya dipakai. Tapi buat orang sudah diwarnain PKI mah buat dia biasa-biasa saja. Kenapa? Berbohong kan salah satu ciri-ciri. Saksi lu pernah lihat nggak ijazah? Tolong jelaskan kenapa Pak Jokowi hidungnya beda dengan yang asli. Ini kan foto adeknya persis adik iparnya. Tolong tuh saksi jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membicarakan lagi, menyegarkan melawan lupa mengenai ijazah palsu. Dari orang nomor satu di negeri orang ini. Nomor satu, Presiden, kebetulan Pak Jokowi, yang oleh tim pengacara dari Pak Egy Sujana tanggal 9 akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya. Menarik. Saya ingin mengulangi karena banyak betul yang harus dijawab mengenai ijazah palsu ini. Dan waktu Pak Jokowi ke MPR dalam kaitan acara 17 Agustus itu, dia tidak singgung tuh ijazah palsunya. Yang dia singgung, dia dibilang ini, dibilang itu, ini, dan pakaian aneh-aneh. Saya nggak usah bacain lah ya. Kok nggak nyinggung, dia dibilang ijazah palsu. Jadi banyak yang harus dijawab. Paling tidak, kok titelnya Dokter Andes ya waktu wali kota. Begitu presiden kok titelnya insinyur. Kehutanan. Kok fotokopi ijazahnya itu fotonya ternyata beda dengan orangnya. Dan foto itu ternyata foto dari almarhum adik iparnya yang dipasang diaku sebagai foto Pak Jokowi. Ini yang ngatur Pak Jokowi atau saya pakai cara dengan saksi-saksi. Berhentilah ya. Karena berarti Anda nganggap kita ini goblok apa? Dari hidungnya aja udah beda. Giginya beda, kuping kelihatan gitu. Kalau yang nggak ngerti mau kalau udah saksiin. Saksi lu pernah lihat nggak ijazah? Tolong jelaskan kenapa Pak Jokowi hidungnya beda dengan yang asli. Ini kan foto adeknya persis adik iparnya. Tolong tuh saksi jawab. Diolehkan zaman SMA dia pintar, saya nggak ada urusan lah. Pinter sekolah dengan pinter itu, Pak Jokowi udah bilang ngambil ngeles itu, wah yang penting itu skill. Waduh lah iyalah kalau udah kerja mah. Cuman bohong pun skill. Ya. Jadi kembali saya ingatkan tanggal 9 Oktober 2023. 2023 Oktober ini akan digelar pengadilan membahas mengenai ijazah palsu. Kami mengingatkan. Jadi tim Pak Jokowi ya siap-siaplah. Itu yang diabaikan. Siap-siap bawalah ijazah ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, ya. Kalau ada. Tidak akan membawa ijazah itu bukan sesuatu yang sulit jika ada. Iya. Kita tunggu 9 Oktober 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Iya, kan ada fotokopi yang katanya dari ijazah asli, ada fotokopi yang fotonya diganti jadi foto adik iparnya. Di bawah dong mana yang kata aslinya? Kan ada fotokopi asli. Ya. Waduh, udah susah ngomongnya. Tapi saya cuma prihatin buat rektor UGM, saya mantan orang kampus juga. Dan buat Pak Pratikno apa yang di Seknek, Anda berhentilah ya. Anda sudah bukan orang kampus lagi, Anda sudah jadi politisi. Jangan kampus Anda dikorbankan. Rekan Anda, rektor harus pasang badan untuk itu. Kalau Anda perlu diskusi, kita ngomong kok. Saya nggak pusing. Kenapa sih Anda lakukan itu? Sehingga rektor Anda terpaksa harus ngomong, kami meyakini. Mana buktinya? Masa nggak ada daftar catatannya? Nggak ada registrasi ya. UGM tuh bukan kampus abal-abal, dia kampus besar.
Dan apa sulitnya? Apa sulit, mesti ada registrasi. Registrasi pada tahun 1980 itu adakah nama Joko Widodo sebagai calon mahasiswa? Iya. Nah terus yang dokter Andesnya bagaimana? Bilang dia tidak pernah ada yang namanya Jokowi kuliah dengan titel dokter Andes. Jawab dong. Nah terus yang insinyur potretnya beda, bagaimana? Jadi saya cuma bilang, wah rektor nih babak belur nih, ibu rektor kita nih. Memang sekarang saya sih nggak menyalahkan Anda, saya memahami. Karena sekarang kampus itu dikendalikan bukan lagi sebagai kumpulan ilmuwan, tetapi kumpulan birokrat-birokrat yang pengumpulan pegawai negeri yang dikendalikan oleh birokrasi sebagai pegawai negeri. Anda bukan ilmuwan lagi. Saya sih memahami, saya nggak menyalahkan Anda dalam posisi sulit. Tapi Anda harus punya prinsip, nilai bahwa jujur itu jauh lebih penting ketimbang jabatan yang Anda emban. Bab jujur itu Anda berbicara yang benar, dan ini akan jadi sejarah kalau sampai Anda diberhentikan atas perintah dari Seknek kepada komunikasi Kemendikbud. Anda akan angkat kepala dan Anda akan bangga pada keluarga dan rekan Anda. UGM akan bangga punya rektor yang punya prinsip. Kalau kayak sekarang, nggak tahu saya. Saya sih ikut memahami, Bu Rektor, nggak apa-apa. Saya memahami Anda dalam posisi yang serba salah. Saya nggak tahu intern Anda. Saya ikut prihatin, saya dukung Anda lah. Ya itu aja. Tapi jasa palsu ini serius. Karena ini pidana. Itu salah satu yang bikin kalau dia tidak mundur dan atau digantikan oleh presiden yang bukan orangnya udah pasti dikerangkeng. Dan tega benar ya ijazah almarhum adik iparnya dipakai. Tapi buat orang sudah diwarnai PKI mah buat dia biasa-biasa saja. Kenapa? Berbohong kan salah satu ciri-ciri. Tujuan menghalalkan cara. Nggak ada prinsip itu. Sudah tidak ada rasa bersalah. Nggak ada. Apalagi ditambah. Empatinya rendah. Waduh, udah tambah jelas itu. Jadi itu yang komentar saya. Tanggal 9 diingetin. Gimana ibu kita ini? Iya, nanti kita tunggu tanggal 9 Oktober 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Akankah orang nomor 1 di negeri ini datang membawa membawa ijazahnya? Itu yang kita tunggu. Ya. Sementara kami dari pihak UI Watch, kita senantiasa berusaha untuk mempertahankan veritas, probitas, dan justisia. Kami orang kampus yang tidak transaksional. Jadi kalau lagi ribut-ribut sekarang ada yang transaksional, kelompok ini, silakan, itu urusan. Transaksional itu kan basis nilai yang dipakai dalam hidupnya, silakan aja. Saya nggak usah sebut nama lah ya, silakan aja. Silakan masing-masing akan menerima konsekuensi. Kalau percaya adanya Tuhan yang Maha Kuasa, kalau nggak percaya juga ya nggak apa-apa. Ya. Saya nggak mau nguliahin, cuman mengingatkan kita yang lain. Kita ketemu orang yang seperti ini, apa maknanya? Barangkali gitu. Ini pelajaran buat bangsa ini. Kalau kita bisa kok jadi begini, karena kita mau diginiin, diam aja. Halo DPR. Ya. Halo MPR. Ya, itulah itu yang artinya mungkin mungkin kita tidak tahu deh apa yang sudah mereka terima sehingga mereka diam. DPR diam, MPR diam. Kenapa? Tanda tanya. Ya gampang lah. Baik, itu aja barangkali kita mengingatkan kembali melawan lupa. Ijazah palsu 9 Oktober di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan akan menyusul kasus kilometer 50. Kenapa itu tidak diselesaikan? Kasus pembunuhan tanda petik sekian ratus pegawai KPS yang tidak boleh diungkit, yang ternyata memang menurut medis, saya baca di media sosial, memang
memang melalui proses yang tidak sekian ratus, alasan buat publik kecapean. Nggak masuk akal. Jadi itulah, mereka tuh otaknya nggak nyampe, dianggap kita semua otaknya kayak dia. Kalau dia orang diem dianggap percaya. Lo mah otak kebo mah apa aja. Terima kasih. Tambah kasus Kanjuruhan, jangan lupa kasus Kanjuruhan. Dan satu lagi, prihatin, polisi sudah dijadikan korban, Rempang itu polisi jadi korban, TNI sudah mau diadu dengan rakyat. Halo teman-teman di medsos, tolong baca pernyataan Panglima TNI, jangan Anda dipakai kepanjangan tangan dan atau dipapari pikiran untuk memisahkan TNI dari rakyat. Tolong pahami. Saya ingin mengingatkan aja. Panglima udah ngomong kan, saya nggak bermaksud, saya nggak ngirim tentara gini-gini. Wah, digoreng. Ya, pahamlah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.